saya minta izin untuk baru kita mulai hari ini. Materi saya tentang konsep ya. Sebenarnya 2 pertemuan sebelumnya sudah saya, waktu pemrograman, sudah saya sampaikan selimutnya ya, tentang konsep. Nah, Anda sendiri juga sudah melakukan apa namanya, melakukan tahapan-tahapan tersebut ya, mulai dari analisis dan pertemuan di yang keempat kemarin Anda sudah presentasi produk-produk yang sudah Anda dapatkan dari survei, kemudian membuat tipologi bangunannya. Kemudian di materi yang ke minggu kelima tentang kaitannya sama memperdalam lagi sebenarnya yang Anda lakukan kemarin itu sudah benar belum gitu ya. Jadi saya coba saya tanyakan lagi di dalam V-Class tersebut bagaimana proses pengumpulan data, kemudian informasi lapangannya seperti apa gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sudah saya sampaikan. Nah, tentunya ada beberapa penyempurnaan yang sekiranya teman-teman bisa tambahkan. Ada catatan-catatan di buat yang kemarin saya coba sampaikan ya. Sirkulasi kemudian ruang dan bentuk, termasuk juga bagaimana Anda memahami tentang struktur dari bangunan tersebut. Kemudian yang kita pahami adalah fungsi bangunan utama, fungsi ruang utama ya di dalam sesuai dengan tema-tema yang masing-masing kelompok buat gitu ya. Nah, itu harus diperdalam lagi. Nah, hari ini tentang konsep teori apa namanya, dan di rumah saya kira Anda sudah mulai membuat analisis ya, sudah melihat analisis masing-masing sudah mulai individu. Nah, ini saya coba untuk memperdalam lagi ya, memberikan pengertian Anda sejauh ini yang Anda lakukan bagaimana. Karena di dalam tugas preview 4 itu ada 1, 2, 3 yang sudah mengungkapkan bahwa gayanya retro, gayanya gotik, gayanya modern gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih konsep sama tema tersebut yang melatar belakangi pemahaman-pemahaman yang harus diperjelas lagi gitu, yang tentunya harus mempunyai pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar. Saya perlu ada tayangan sebentar, saya cari dulu. Tadi belum sempat saya cari. Sebentar.
Saya persiapkan videonya dulu. Maaf Pak, ada yang belum baca. Oh iya, oke. Masih satu lagi sebentar. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file saya udah persiapkan. 2 diantaranya sebenarnya materi SPA 3. Jadi saya coba berikan Anda supaya tidak ada salahnya mengerti lebih langkah satu ke depan, walaupun itu kelihatan berat gitu ya, tapi dari awal sudah saya perkenalkan demikian. Yuk kita mulai di file yang pertama, atau saya sampaikan dulu. Ini materi kita hari ini, konsep dan jenis-jenis desain dalam arsitektur ya. Nah, kita nanti akan mengenal beberapa konsep, beberapa jenis desain, dan termasuk Anda sudah pahami ya, mulai dari metafora, pendekatan metafora, kemudian analogi, sampai dengan dekonstruksi dan sebagainya, termasuk nanti secara skematik itu akan kami jelaskan. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman ya. Konsep perancangan adalah memilih salah satu dari alternatif yang sudah dibuat dalam tahap analisis untuk dijadikan dasar pemikiran dan acuan dalam mendesain. Saya lupa ngasih catatan yang mendalam di sini dari tulisan ini ya, belum di board. Tapi artinya di sini adalah yang kita tuju nanti, visi dalam konsep itu adalah dijadikan dasar pemikiran dalam mendesain. Ya, jadi konsep itu sebagai dasar untuk mendesain. Artinya kalau tema itu rohnya, tetapi kalau konsep itu jiwa, itu raganya, ya gitu ya. Jadi jiwa dan rohnya itu adalah temanya. Sedangkan konsep itu ada raga dan badan. Artinya yang kita bisa sentuh, kita bisa rasakan, itu sebuah konsep.
Nah, dari mana datangnya? Dari alternatif dalam tahapan analisis. Nah, dalam analisis itu kan teman-teman dalam satu kelompok itu sudah memilah dan memilih dan memutuskan gitu ya. Katakanlah misalnya dalam konsep itu pintu masuk maintain entrance itu ke arah ke selatan, kemudian dibering dengan area hijau. Nah, area hijau ke depan itu seperti apa? Itu pilihannya banyak. Sehingga nanti yang menentukan adalah setiap perancang itu sendiri, personal. Kalau dalam satu kelompok berhenti, kemudian diteruskan di tugas individu. Jadi artinya adalah ketika kita menganalisis itu sebenarnya tahapan-tahapan atau alternatif pilihan yang jadikan nanti untuk dasar mendesain gitu ya, atau dasar pemikiran untuk mendesain. Kalau diberikan dasar itu berarti nanti sebenarnya hasil dari konsep itu ribuan hasil konsepnya udah kita terapkan dan di dalam penerjemahan secara profesional pun sebenarnya konsep itu sudah baku, itu sudah ada teorinya gitu. Tinggal kita mendevelop, membangun, mendesain, memadupadankan yang terkait intisari dari konsep tersebut sebenarnya. Jadi konsep inti teksnya itu sebenarnya sama. Anda boleh ngambil dimanapun itu boleh. Ya tergantung kalau konsep itu rigid ya. Rigid artinya contoh misalnya one stop service. Nah mungkin teman-teman yang tinggal di Depok ini ya, atau di Serpong itu juga ada banyak juga showroom-showroom yang namanya one stop service. Anda rasakan tema yang seperti itu kayak apa? Konsep yang seperti itu yang dirasakan seperti apa? Nah ini yang harus dijabarkan. Jadi semua pilihannya juga banyak. Yang penting pemahaman dari filosofi dari konsep itu sebenarnya sama. Bahkan sudah ada teorinya. Jadi ingat bahwa dalam konsep itu alternatif sebagai dasar pemikiran. Jadi bukan satu plek, artinya setelah dianalisis jadi ini satu, nggak mungkin. Makanya saya merubah image yang dulu itu tugas kelompok sampai konsep. Nah sekarang saya sudah kasih leluasa pada teman mahasiswa tugas kelompok sampai di analisis. Nah kemudian selanjutnya silahkan konsep sendiri, karena itu sudah bagian dari keinginan masing-masing mahasiswa. Nah, konsep itu dibagi-bagi. Jadi yang penting kan penerjemahan dari tema ya sebenarnya dalam konsep itu. Istilahnya kita menentukan di dalam konsep itu adalah misinya. Visinya itu ke depan itu ya atau jiwa dan rohnya itu tema. Sedangkan konsep itu misinya, langkah-langkahnya. Dan apa yang akan kita mau isi. Nah ini ada panduan di sini di dalam skematik. Ini saya kasih judul materi ini adalah perancangan skematik. Apa yang kita harus pikirkan minimal. Yang pertama kali konsep perencanaan tapaknya, kemudian perencanaan bangunan dan kegiatan manusianya. Tapak berarti kan 2 dimensi. Bagaimana olah lahan yang kita sudah persiapkan, kita punya site dengan jumlah dengan luasan tertentu, kemudian kita mendevelop seperti itu, menentukan bagaimana main entrance, set entrance, service, ruang evakuasi gitu ya, kemudian area tata ruang dalam, tata ruang luar. Ini yang kita harus terapkan. Itu tetap harus menerjemahkan dari konsep, dan nantinya ketika kita merasakan suasananya, itu akan tercipta di dalam temanya. Nanti ada beberapa contoh, kalau kita mungkin teman-teman juga sulit membayangkan tema konsep yang mana gitu ya. Nah nanti kita sampai di materi yang berikutnya. Termasuk bagaimana perencanaan bangunan. Jadi tapak ya, bukan tampak ya, tapak itu 2 dimensi, pijakan kita set. Nah perencanaan bangunan adalah bagaimana kita membentuk ruang dan bentuknya. Ya. Ruang dan bentuk, menciptakan ruang dan bentuknya. Seperti apa yang kita akan lakukan? Konsepnya tentunya
yang harus menerapkan sesuai dengan intisari atau yang dimaksud konsep yang ada maksud gitu. Ketiga ada kegiatan manusia. Kegiatan manusia berarti apa? Aktivitasnya. Kalau tadi adalah terkait tentang ruang dan bentuk. Ruang itu adalah tapak, bagaimana kita menyusun pola hubungan ruang. Ketika kita mendevelop tapak, baik tata ruang dalam dan tata ruang luar, kemudian kita tahu perspektif, persepsi dari bangunan tersebut seperti apa. Nah, pengisinya manusianya atau kegiatannya seperti apa yang harus dirasakan. Sehingga konsep di dalam kegiatan manusia itu nantinya akan muncul kalimat-kalimat teksnya, tentunya harus menyatakan nilai-nilai kenyamanan dari atau terpenuhnya kebutuhan manusia, kebutuhan pengguna di dalam bangunan tersebut. Bimbel berarti apa konsep dari kegiatan bimbel? Yang dirasakan bimbel adalah ketenangan, kesunyian, kemudian tidak jadi noise. Itu konsep-konsep yang harus disiapkan. Nah, kalau dalam bentuk yang paling konsep bentuk di dalam bimbel, contoh nih teman-teman ya, saya ngambil sampel aja. Berarti harus bentuk-bentuknya yang maksimal. Nah, misalnya kalau ada ruang belajar bentuknya ruangnya lingkaran, segitiga, apakah efektif? Nah, selama ini yang masih efektif adalah 4% itu dari wujud dari bangunannya sendiri. Artinya secara tapak berarti dua tapak dua dimensi ini kelihatan bahwa itu 4 persegi. Nah, lantas perancangannya supaya itu terasa nyaman, kemudian tenang, kemudian dibentuklah bagaimana mendevelop antara ruang, adanya tinggi, kemudian lebar, kemudian juga panjang gitu ya. Artinya kita mempunyai batas-batasan seperti itu. Jadi bagaimana dimensi luarnya, kemudian ketinggiannya berapa. Sehingga di dalam konsep perancangan bangunan itu kita berpikir masalah 3 dimensinya. Jadi kalau perencanaan tapak itu 2 dimensinya, kalau perencanaan bangunan adalah 3 dimensinya seperti apa. Nah, dari kedua tapak dan bangunan itu, lantas bagaimana Anda berkeinginan untuk menciptakan kegiatan manusia supaya sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan fungsinya, kemudian sesuai dengan kenyamanan dalam perlakuan di gedung tersebut, baik tadi misalnya kafe, kantor, biro arsitek, kemudian restoran, kemudian juga satu lagi adalah bimbel, kafe, restoran, dan biro ya. Nah, ini harus tahu apa suasananya harus dimunculkan. Nah, kemarin kan sudah banyak juga teman-teman di studi banding ya. Nah, itu dirasakan kembali, kemudian diterjemahkan masing-masing. Nah, kondisi di atas tadi, kemudian kita terjemahkan. Intinya kalau perencanaan tapak tadi, saya bilang 2 dimensi, ada zoningnya yang kita develop, yang kita rencanakan, gambar-gambar grafis itu adalah zoningnya. Jadi ada dua statement gitu ya, yang saya blok warna hijau, yang saya kotai warna hijau, yang fontnya warna biru, itu ada alternatif lain. Nah, kalau kita terjemahkan dalam grafik ini, zoning, berarti apa? Berarti harus ada orientasi, tata ruang luarnya, faktor lingkungannya, pencapaian sirkulannya seperti apa. Ini harus dipersiapkan ya, ketika kita mendevelop tapaknya. Kemudian bagaimana rancangan bangunan? Berarti penampilan bangunan. Penampilan bangunan itu adalah 3 dimensinya. Itu harus muncul. Nampak di situ bagaimana bentuk dasar. Bentuk dasar itu ada kubus, kemudian balok, kemudian lingkaran, bola, kemudian juga kalau bentuk dasar 4 persegi panjang, kemudian 4 persegi panjang, kemudian segitiga, kemudian lingkaran. Nah, dalam bentuk bangunan tersebut nanti kita ngomongin masalah
ada prisma, ada piramid, kemudian ada bola, ada balok. Ini yang harus diterjemahkan di dalam konsep perancangan. Kemudian dari perancangan itu sendiri juga ada pola masa bangunan. Pola masa bangunan, tempat-tempatnya seperti apa penampilannya, kemudian sirkulasi di dalam bangunan, kemudian identitas dan pelengkapan bangunannya, bagaimana fungsi-fungsi itu bisa terpenuhi di dalam bangunan tersebut, termasuk juga struktur bangunan. Nah, ini masuk di sini konsep-konsepnya ya, silahkan diisi. Kemudian zoning di dalam bangunan, jadi pembagian zonasinya, dan orientasi bangunan. Nah, ini penting. Teman-teman bisa lakukan di dalam berkonsep gitu. Jadi ini masih menggunakan teks ya teman-teman ya. Silakan ditulis dengan teksnya, keinginannya apa. Kemudian disandingkan dengan sketsa boleh, tapi jangan sketsanya aja. Konsep itu lebih cenderung adalah penjelasan keinginan seorang arsitektur di dalam rancang bangunan melalui teks yang dia buat atau tulisan gitu. Nah, kemudian setelah dijelaskan, kemudian diilustrasikan boleh sketsa gitu. Lantas kemudian konsep perancangan kegiatan manusia. Nah, bagaimana kegiatan aktivitas manusia? Lagi-lagi adalah kenyamanan, bagaimana pencapaian ruang kenyamanan. Dan di situ diarahkan bagaimana program ruang terhadap aktivitas tersebut memenuhi kebutuhannya. Ini jangan sampai terlalu sempit, dia terlalu longgar. Ini harus pas sesuai dengan fungsinya. Kemudian orientasi juga penting, ke dalam dan keluar gitu. Kemudian zonasi atau tempat penempatan kegiatan dan faktor lingkungan. Nah, ini semuanya desain berdasarkan aktivitas yang terbentuk yang Anda inginkan. Bahkan dalam satu konsep itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang biasa juga boleh, gitu, bisa. Kemudian saya masuk ke file yang kedua. Tolong tadi ini diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi ada konsep tapak, konsep bangunan, dan konsep aktivitasnya kegiatan manusia. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan. Saya mungkin barangkali secara cepat ya nantinya ya akan menyampaikan ini. Lebih cenderungnya adalah saya masuk ke dalam apa sih inspirasi sebuah konsep. Ini menyusun konsep gitu ya. Nah, sumber-sumber konsep itu ada filosofi yang mendasar. Nah, ada yang saya bilang itu ada konsep yang rigid. Rigid itu sudah terbentuk yang dengan teorinya. Tinggal kita memasukkan implementasi desainnya ke dalam desain sesuai dengan apa saja poin-poin di dalam filosofi, di dalam pemaknaan konsep yang Anda terapkan gitu ya. Misalnya konsep ekologis misalnya ya. Kemudian green arsitektur itu juga bagian dari tema juga. Nah, itu biasanya sudah dipatenkan, sudah ada teksnya. Kemudian tinggal Anda memasukkan implementasi cita-cita Anda ke bagian setiap poin-poin di dalam